Selamat pagi para pecinta sepak bola Indonesia, semoga kita semua sehat dan selalu berlimpah rezeki. Amin ya. Kita akan membahas perihal timnas Indonesia kembali yang dikalahkan oleh Jepang pada waktu yang lalu. Ini video bagian kedua. Jadi Indonesia harus serius dengan dua program, yaitu tim senior Indonesia dan lain-lain dengan terus merekrut para pemain terbaik dari seluruh dunia untuk menerapkan strategi pelatih dalam menuju Piala Dunia 2026. Program kedua mulai dengan merekrut pemain usia dini berbakat usia di bawah usia 12 tahun untuk mendapat pelatihan dengan prinsip-prinsip seperti tim Jepang. Ya. Prinsip 1, prinsip 2, prinsip 3 dan prinsip keempat yakni kecepatan mental dan fisik untuk mendukung pergerakan dengan dan tanpa bola. Percepatan reaksi pengambilan keputusan ini demi mengajarkan daya saing dan prinsip-prinsip yang lebih tinggi sejak mereka usia dini, remaja, dan selanjutnya. Strategi ini sangat masuk akal terutama jika Indonesia ingin membangun fondasi kuat untuk jangka panjang. Dua program utama ini bisa menciptakan keseimbangan antara peningkatan performa tim senior saat ini dan investasi dalam generasi mendatang. Tim senior Indonesia merekrut pemain terbaik dari seluruh dunia. Pendekatan ini bisa mempercepat penerapan strategi pelatih dengan kualitas pemain yang lebih siap menghadapi level internasional. Tantangan utamanya adalah keseimbangan antara pemain naturalisasi dengan pengembangan pemain Liga 1 Indonesia agar ada keseimbangan. Jika strategi pressing dan penguasaan ruang diterapkan dengan baik, tim Indonesia bisa menjadi lebih kompetitif di Piala Dunia 2026. Nah, sekarang ada program yang kedua yaitu pengembangan usia dini di bawah usia 12 tahun. Ya, dimulai dari pemain di bawah usia 12 tahun dengan prinsip-prinsip Jepang atau yang sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak dulu, yaitu prinsip Will Curver ya. Prinsip 1, penguasaan bola sebagai fondasi latihan teknik sejak dini untuk membangun kepercayaan diri. Prinsip kedua ya, receiving dan passing, keterampilan kerjasama. Pemain harus terbiasa dengan komunikasi melalui gerakan dan umpan. Ya. Prinsip ketiga ya, berduel, berani berduel 1 lawan 1, keterampilan individu ya. 2 lawan 1 mengandalkan keterampilan individu, menumbuhkan keberanian dan kreativitas dalam menjaga bola serta menciptakan peluang. Ya, ini prinsip yang keempat, kecepatan mental dan fisik ya. Pemain harus memiliki respon cepat dalam pergerakan, reaktif ya, dan pengambilan keputusan dan seterusnya. Itu semua adalah proses di dalam metode pelatihan Curver. Ya. Fokus pada daya saing dan pengembangan prinsip-prinsip yang lebih tinggi akan sangat penting agar para pemain muda tumbuh dengan standar internasional. Jika program usia dini diterapkan dengan disiplin dan visi yang jelas, Indonesia bisa membangun generasi pemain yang benar-benar siap bersaing di level tinggi. Menurut teman-teman, bagaimana pendekatan yang terbaik untuk memastikan prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten dalam akademi sepak bola di Indonesia? Apakah ada contoh sistem yang bisa menjadi yang menjadi inspirasi dalam pengembangan sepak bola di usia dini? Ya, sebenarnya seingat saya, Indonesia sudah mempunyai pengalaman dalam pembinaan usia dini yang dimulai oleh Coach Will Curver sendiri yang pernah menjadi pelatih tim nasional Indonesia. Curver sebenarnya sudah memulai pertama kalinya justru di Indonesia pada anak-anak Indonesia. Namun sayang saat itu tidak ada yang tertarik dan memperhatikannya. Sayang sekali, sekarang setelah saya melihat tim Jepang melawan tim Indonesia 2 kali, maka saya yakini anak-anak di Jepang sudah menerapkannya. Sebut saja pemain seperti Kubo dan kawan-kawan itu semua adalah benar-benar mewakili filosofi dan prinsip-prinsip pelatihan Curver sejak usia dini. Ya. Jadi mau tidak mau Indonesia harus memulai dari awal kembali menerapkannya. Kalau mau berhasil ya. Metode Curver sebenarnya sudah pernah diperkenalkan di Indonesia, tetapi kurang mendapat perhatian yang serius pada masanya. Padahal pendekatan ini sangat menekankan pengembangan keterampilan individu sejak usia dini, ya, yang sekarang terbukti menjadi fondasi kuat bagi Jepang dan banyak negara di sistem pembinaan yang maju. Prinsip-prinsip Curver seperti ball mastery, receiving dan passing, 1 lawan 1, speed, finishing dan game sense sangat terlihat dalam gaya bermain pemain-pemain Jepang seperti Kubo, Kamada, dan Doan. Bagaimana kita melihat Kubo melewati beberapa pemain, bagaimana Kamada juga melakukan hal sama bahkan di kotak penalti.
Itu adalah gaya prinsip-prinsip ya filosofi Kurver. Tidak bisa menolak, itu semua adalah pelatihan, ada di dalam pelatihan sepak bola metode Kurver. Mereka tumbuh dalam sistem yang tidak hanya mengasah teknik tetapi juga mentalitas, kecepatan berpikir, dan ketahanan dalam tekanan. Jika Indonesia ingin benar-benar bersaing, maka investasi besar harus dilakukan untuk memulai kembali dari awal. Akademi usia dini dengan kurikulum berbasis prinsip Kurver, pelatihan intensif dan konsisten sejak di bawah usia 12 tahun. Ya, pendekatan psikologis untuk membentuk kepercayaan diri dan daya saing pemain. Langkah ini memang butuh waktu, tetapi jika diterapkan dengan disiplin, generasi baru Indonesia bisa memiliki fondasi teknis dan mental yang lebih siap menghadapi permainan modern seperti para pemain Jepang. Menurut para pecinta sepak bola, bagaimana Indonesia bisa mempercepat penerapan metode ini? Bila teman-teman setuju, apakah ada strategi khusus yang bisa dilakukan untuk memperkuat adopsi prinsip Kurver dalam akademi atau kompetisi usia muda? Menurut saya pribadi, sama seperti pengurus PSSI terdahulu, semua tergantung pada PSSI dan klub-klub profesional sepak bola di Indonesia. Apakah mereka mau memulainya dari sekarang demi mengejar Jepang dan negara lainnya? Saya sendiri pernah melihat anak-anak usia 10-12 tahun berlatih fisik tanpa bola, dilatih untuk meningkatkan fisik dan kekuatan, yang tentunya sangat berbeda sekali dengan prinsip-prinsip untuk melahirkan pemain sekelas pemain Jepang. Ya, benar, semuanya kembali kepada PSSI dan klub-klub Indonesia serta sekolah-sekolah bola SSB di Indonesia. Apakah mereka mau berkomitmen untuk membangun sistem yang benar-benar berorientasi pada pengembangan teknis sejak usia dini? Bukan hanya penekanan atau peningkatan fisik, ya, atau kerjasama tim yang sebetulnya tidak mungkin terjadi apabila tidak menguasai individual skill. Ya. Masalah utama dari pendekatan yang hanya fokus pada fisik tanpa bola adalah bahwa pemain usia dini kehilangan waktu terbaik mereka untuk memiliki pengalaman dalam sentuhan, kontrol, dan pemahaman ruang, yang justru menjadi aspek inti dari metode permainan seperti tim Jepang. Anak-anak di Jepang sudah terbiasa bermain dan berlatih dengan prinsip Kurver, walaupun mereka mungkin tidak mengatakan itu Kurver, tetapi metodenya jelas terlihat mirip, dan mereka pemain-pemain di Jepang jelas sekali mempermainkan metode itu, di mana mereka terus diasah dalam aspek teknis sejak dini. Maka hasilnya mereka tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga cerdas dalam permainan sepak bola. Jika Indonesia ingin mengejar ketertinggalan, ada beberapa langkah yang bisa diterapkan. Yang pertama, memastikan setiap akademi sepak bola usia dini memiliki kurikulum berbasis teknis seperti receiving, passing, bola mastery, dan permainan kecil seperti metode Kurver. Dua, menggabungkan aspek fisik dengan perbanyak latihan berbasis permainan. Jadi bukan fisik saja, tapi karena melatih gerakan-gerakan itu, otomatis dia juga melatih fisik. Itu semua agar pemain tidak hanya sekedar cepat dan kuat, tetapi juga cerdas secara taktis. Yang ketiga, menanamkan filosofi kerja keras dan tanggung jawab individu, seperti yang diterapkan para pemain Jepang dalam setiap aspek permainan mereka. Indonesia sebenarnya punya potensi besar, tetapi keseriusan dalam menerapkan metode ini adalah kunci. Kalau PSSI dan klub-klub serta SSB di Indonesia bersedia berinvestasi sejak sekarang, maka dalam 1 dekade ke depan kita bisa melihat generasi pemain dengan standar dan kualitas yang lebih tinggi. Nah, menurut teman-teman, bagaimana cara terbaik agar PSSI dan klub-klub mulai memahami pentingnya perubahan ini? Apakah ada pendekatan yang bisa mempercepat transisi ke sistem pembinaan yang lebih modern? Ya, teman-teman boleh komen ya. Bertukar pikiran. Ya, menurut saya sangat kentara sekali pola Kurver telah ditelan oleh para pemain Jepang sejak mereka kecil dan remaja, sehingga setelah dewasa mereka siap masuk ke timnas Jepang kapan saja dan siapa saja para pemain Jepang itu. Mereka siap mengisinya bila diperlukan oleh tim senior. Saya sendiri pernah mengikuti sebagian kepelatihan Kurver dari sahabat Kurver sendiri di Indonesia, yaitu Coach Handarto. Ketika itu saya sudah berusia mendekati 50 tahun dan sungguh ini bisa diterapkan. Ya, pengalaman langsung dengan metode Kurver bersama almarhum pelatih Handarto menunjukkan bahwa sistem ini memang bisa diterapkan dengan hasil nyata.
Jepang telah membuktikan bahwa pembinaan usia muda membentuk pemain yang siap kapan saja untuk masuk ke tim nasional karena mereka sudah terbiasa dengan fondasi teknis dan mentalitas kompetitif. Keunggulan sistem Jepang terlihat pada kedalaman skuad mereka. Bukan hanya pemain utama, tetapi seluruh generasi siap untuk berkontribusi di level tertinggi. Indonesia bisa meniru pendekatan ini jika akademi dan klub-klub bersedia berinvestasi secara konsisten dalam metode serupa. Nah, bagaimana menurut teman-teman langkah konkret agar metode ini bisa diterapkan lebih luas? Apakah perlu ada regulasi dari PSSI yang mewajibkan klub untuk menerapkan prinsip-prinsip seperti metode Culver atau seperti pelatihan Jepang dalam pembinaan usia muda? Atau pendekatannya yang lebih baik melalui edukasi dan kesadaran pelatih di akademi? Baik teman-teman, kita simpan dulu pertanyaan ini ke bagian ketiga. Namun teman-teman pencinta bola tentunya tetap boleh berkomentar ya. Sampai video berikutnya, dan penutup dari saya, sehat selalu dan tetap semangat selalu. Salam.